Shalom warga kerajaan, seperti janji kami bahwa GBI Rock Kupang mengadakan talk show bertemakan tetap bekerja untuk Tuhan pada masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Joy Semira dan saya akan memandu acara ini. Dan dalam kesempatan kali ini, jemaat Tuhan dapat menyaksikan berbagai macam kesaksian dari jemaat yang tetap bekerja dari segi pendidikan, kesehatan, dari segi hukum, ekonomi, dan masih banyak lagi. Mereka akan bersaksi mengenai bagaimana mereka tetap bekerja, tetap kuat walaupun menghadapi COVID-19 ini, tapi mereka tetap percaya bahwa bekerja seperti untuk Tuhan. Kita akan lihat kesaksiannya di video berikut. Shalom. Di tengah pandemi COVID-19 ini tentunya telah merubah tatanan sosial dan budaya kita sehari-hari, termasuk cara kita bekerja dalam pekerjaan kita yang kita tekuni setiap hari. Nah, semasa pandemi COVID ini diterapkan satu aturan yang sering kita dengar namanya social distancing. Jadi ada jarak dalam melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Bahkan sekarang sudah ada istilah namanya physical distancing. Artinya orang harus ada batasan jarak dengan orang lain minimal 2 meter begitu agar tidak terjadi penularan penyakit. Dan dampaknya luar biasa kita lihat sekarang ini dengan adanya pandemi COVID ini. Bukan hanya kita mendengar banyak korban meninggal dunia karena terkena COVID-19, tetapi dampak pada penghidupan sehari-hari. Bahkan di media sosial sekarang kita mendengar sampai orang tidak bisa makan beberapa hari, bahkan sampai meninggal akibat dari COVID-19 ini. Tetapi satu hal yang kita ingat, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa bekerja itu seperti untuk Tuhan. Sehingga pekerjaan itu harus dilakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan kalau kita bekerja dengan prinsip seperti Kolose 3 ayat 23 yang mengatakan bahwa apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka jangan khawatir akan hari esok. Jangan khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang akan kita minum, karena itu adalah nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan semuanya itu untuk kita. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana cara kita menyikapi dengan adanya perubahan tatanan sosial dan budaya akibat COVID-19 ini ya. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Ya. Kita akan mendengar kesaksian dari beberapa jemaat dari Gereja Bethel Indonesia Rock Kupang, Nusa Tenggara Timur, dari berbagai profesi pekerjaan mengenai bagaimana mereka menghadapi kesulitan hidup dan melampauinya. Melalui pengalaman mereka mengatasinya dan tetap memuliakan Tuhan. Dan kita akan mendengar kesaksian bagaimana Tuhan memelihara mereka dan tetap memberkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka yang ditekuni setiap hari. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Halo, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat GBI Rock. Saya Serlu Manupede, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang. Saya ingin berbagi sedikit cerita tentang bagaimana dunia kerja kami di masa pandemi COVID-19 ini. Kami telah melakukan persidangan secara online, di mana hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, kami semua berada di tempat kami masing-masing, dan persidangan dilakukan melalui sarana telekonferensi. Ada beberapa halangan atau hambatan yang kami temui, namun kami mencari jalan keluar, kami mencari jalan keluar untuk persidangan secara online tetap dapat dilakukan. Kekasih Tuhan, saya ingin memberikan kita semangat di masa sulit ini, di masa pandemik ini. Mari kita tetap semangat, mari kita tetap optimis,
kita besar hati, karena dalam Amsal mengatakan bahwa jika engkau tawar hati di masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Karena itu, mari kita berbesar hati sehingga kita memperoleh kekuatan yang besar dari Tuhan. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tia, saya berprofesi sebagai dokter umum. Saya bekerja di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Kupang. Saat ini saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya selama pandemi COVID-19 ini. Jadi ada beberapa halangan dan kesulitan yang saya alami, terutama sejak infeksi ini terjadi. Jadi yang pertama adalah masalah dari alat pelindung diri. Seperti yang kita ketahui, penyakit ini adalah penyakit yang sangat infeksius, sehingga kami sebagai tenaga kesehatan juga harus menjaga diri kami agar tidak terinfeksi penyakit ini. Oleh karena itu, pentingnya penggunaan APD dalam setiap kali kita menangani pasien. Nah, pada awal pandemi ini muncul, jujur di rumah sakit, dan kami juga belum benar-benar siap untuk menangani pasien COVID-19. Namun puji Tuhan, karena banyaknya bantuan dari saudara-saudara sekalian dan banyak juga tangan-tangan yang dipakai Tuhan untuk membantu kami di rumah sakit, maka saat ini untuk stok alat pelindung diri kami sudah lumayan tercukupi. Lalu ada lagi masalah, yaitu dari beberapa pasien maupun keluarga pasien yang cenderung untuk menutupi riwayat perjalanan maupun riwayat kontak mereka. Hal ini bisa terjadi karena masih adanya stigma di masyarakat bahwa infeksi COVID-19 ada infeksi yang terlarang, dan pasien yang mengalami sakit ini dianggap sebagai penyebar virus bagi orang lain. Jadi pasien dan keluarganya beberapa ada yang cenderung untuk menutupi riwayat perjalanan mereka. Nah, hal ini menyulitkan bagi kami sebagai tenaga medis untuk menentukan penyebab sakit dari pasien ini, dan merugikan juga untuk pasiennya karena pasien itu tidak akan mendapat penanganan dengan baik. Nah, walaupun sebenarnya alat pelindung diri stoknya sudah lumayan tercukupi, namun karena kita tidak tahu akan berapa lama hal ini terjadi, maka kita juga harus berhemat dalam menggunakan APD. Jadi bila pasien itu mengaku bahwa dia tidak ada riwayat perjalanan maupun riwayat kontak dengan orang yang di luar kota, kita tidak akan menggunakan alat pelindung diri yang level 3, kita hanya menggunakan level 1 atau level 2 gitu. Jadi kami sebagai tenaga medis akhirnya jadi gampang curiga dengan pasien, apakah dia berbohong atau apakah dia menutupi riwayatnya gitu. Jadi hal ini menyebabkan kita juga kadang kurang nyaman untuk bekerja seperti itu. Namun walaupun begitu, walaupun saat-saat ini adalah saat yang tidak menyenangkan dan menyulitkan bagi kita semua, tapi kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita harus percaya bahwa semua ini ada dalam rancangan Tuhan, dan Tuhan rindu untuk berbicara sesuatu hal dari kejadian COVID ini. Dan ada satu rema yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu adalah Tuhan rindu untuk kita kembali membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan rindu untuk kita membangun kembali mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita terhalangi oleh kesibukan kita, pekerjaan kita. Namun dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya kita disarankan untuk di rumah saja, kita punya banyak waktu untuk berdoa, kita punya banyak waktu untuk membaca firman Tuhan, kita punya banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi mungkin hal itu yang Tuhan ingin untuk kita lakukan hari-hari ini. Jadi agar kita juga hati kita penuh dengan sukacita, walaupun di luar sana mungkin banyak teori konspirasi A, B, C, D, E, tapi kita harus percaya kalau Tuhan pasti memegang kontrol atas seluruh dunia ini. Tuhan tidak akan membiarkan sesuatu hal yang buruk terjadi, tapi pasti walaupun hal itu terlihat buruk bagi kita saat ini, tapi pasti semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita, mendatangkan kita masa depan yang gilang gemilang dan penuh harapan. Sekian dari saya, sekian kesaksian dari saya, semoga memberkati kita semua.
tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker kemana-mana, dan selalu jaga hati kita agar tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Umat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dari video ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Kota Kupang terkait pandemi COVID-19. Saya sebagai seorang perawat, kami harus bisa melayani para pasien yang datang ke rumah sakit, terutama di kamar operasi yang melakukan tindakan pembedahan. Kami harus melakukan tindakan itu dengan sepenuh hati dan harus menggunakan APD yang lengkap, karena tanpa APD yang lengkap kami juga khawatir apakah virus ini sudah akan kena di tubuh kami atau belum. Namun pada saat ini, saat kami melakukan tindakan itu, ada juga rasa khawatir karena takut terpapar oleh COVID, karena COVID sekarang banyak yang tidak ada gejala dan tidak ada keluhan. Itu yang perlu kita waspadai. Setelah kami melakukan tindakan dan menggunakan APD, dan saat kami melepaskan APD juga harus hati-hati, karena APD yang kami lepaskan itu juga perlu tempat yang tepat, karena kami tidak mau juga virus ini akan menempel di sekitaran kami saat melepaskan APD itu. Setelah kami melakukan tindakan, ada juga rasa khawatir yang melanda kami saat kami pulang ke rumah, terutama yang kami pikirkan anak-anak dan suami yang ada di rumah. Saya tidak mau mereka juga mengalami hal yang seperti orang-orang yang mengalami sekarang. Seringkali suami saya mengatakan, cuci tangan dulu, jangan langsung ke rumah, jangan langsung sentuh anak, karena dia juga sebenarnya khawatir karena saya bertemu dengan berbagai macam orang di rumah sakit, dan itu sekalipun kami menjaga jarak, tapi tetap harus ada kontak saat kami melayani para pasien yang dioperasi. Itu harus saya tetap ikutin apa yang dipesankan, seperti cuci tangan, cuci muka, mengganti baju dan langsung merendamnya, baru bisa menyentuh anak. Nah, itu harus saya lakukan setiap kali pulang ke rumah. Sementara kami harus bisa keluar rumah setiap hari karena harus mengikuti dinas di tempat kami bekerja. Jadi namun terlepas daripada itu semua, saya tetap berdoa dan berharap dan yakin sepenuhnya bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang hebat dan Allah yang hidup, dan Dia tahu setiap persoalan yang kita alami, dan Dia pasti akan memberikan kita semangat, kekuatan, dan juga sukacita saat kita melayani para pasien yang harus kita tangani. Karena bagaimanapun juga, apapun yang kita lakukan, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga pasti akan memberikan roh sukacita, roh semangat, sehingga kita melakukan pelayanan pada pasien itu pun benar-benar melakukan dari hati yang tulus dan melakukan yang terbaik, karena semua demi kemuliaan nama Tuhan. Ini sedikit kesaksian yang saya alami di masa pandemi COVID-19. Shalom umat Tuhan. Saat ini lewat video ini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya selama bekerja di masa pandemi COVID-19 ini. Saya bekerja di salah satu PT Kementerian Sosial, yaitu Balai Rehabilitasi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, atau biasa kami singkat dengan BRSMPK Naibona Kupang. Nah, anak-anak yang kami tangani
adalah mereka yang berada dalam situasi darurat, anak yang mengalami korban kekerasan fisik maupun psikis, anak korban kejahatan seksual, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan HIV/AIDS, anak yang mengalami penelantaran. Semuanya itu kami berikan pelayanan kepada mereka dengan memberikan rehabilitasi sosial. Tujuannya adalah anak dapat kembali berfungsi sosial sebagaimana mestinya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini banyak hal-hal, banyak perubahan-perubahan yang harus kami buat dalam melayani anak, yaitu salah satunya adalah kami harus mensosialisasikan kepada anak tentang apa itu coronavirus, apa bahayanya, bagaimana cara penularannya, dan bagaimana cara untuk menghentikan penularan ini. Nah, dalam keseharian kami mengajarkan kepada anak untuk mencuci tangan dengan baik, terus bagaimana mereka harus menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker di saat mereka berada di luar rumah. Selain itu, bimbingan-bimbingan yang kami lakukan pun mengikuti anjuran pemerintah, yaitu menjaga jarak atau yang biasa kita kenal dengan physical distancing. Padahal sebenarnya dalam melakukan bimbingan maupun melakukan terapi, kami harus bersentuhan dengan anak. Ini memang cukup berbeda pola yang kami harus terapkan kepada anak-anak, tapi dalam masa COVID ini kami harus tetap bisa bekerja dan melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, saya punya satu pengalaman di sini yang bisa saya bagikan untuk jemaat Tuhan adalah bagaimana saya harus menjaga anak di masa pandemi COVID-19 ini, yang saat itu dia harus dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 3 hari, dan saya mendapat giliran untuk menjaganya di rumah sakit seharian. Nah, ada perasaan takut dan juga perasaan was-was karena COVID yang merabak saat ini membuat saya juga kemudian sedikit takut gitu. Namun saya percaya bahwa semua yang saya lakukan itu sesuatu yang baik dan benar. Ketika saya berada di rumah sakit, semua kursi atau tempat duduk yang biasanya kami pakai untuk duduk itu dilarang, tidak boleh duduk, dan dengan situasi seperti ini cukup sulit gitu. Saya harus menjaga keamanan diri sendiri dengan kemudian mencuci tangan sesering mungkin, membawa hand sanitizer, menggunakan masker ketika saya berada di rumah sakit gitu. Jadi perasaan takut itu ada, wajar gitu, tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti jaga dan Tuhan pasti melindungi saya. Nah, di awal bulan April ini dengan semakin banyaknya korban yang berjatuhan, Kementerian Sosial kemudian mengambil langkah kebijakan untuk memulangkan anak-anak yang kami bina, dan kami sudah memulangkan sebagian besar mereka kepada keluarga. Ada beberapa 1-2 orang yang masih tetap harus kami bina karena memang mereka belum bisa untuk kami pulangkan. Selain itu, pekerjaan yang bisa kami lakukan adalah saat ini Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus memiliki satu proyek pekerjaan, yaitu memberikan bantuan sosial kepada 800 anak yang tersebar dalam wilayah kerja kami, yaitu NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Anak-anak ini akan diberikan tabungan senilai 1 juta untuk setiap anak. Kami mohon doa dari setiap jemaat agar penyaluran bantuan ini bisa cepat terrealisasi dan anak-anak yang membutuhkan bisa mendapatkannya tepat waktu. Saya percaya bahwa apapun yang saya lakukan saat ini dengan tetap masih bekerja, maupun semua umat Tuhan yang
apapun yang kita kerjakan, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita, asal kita tetap setia dan kita jangan pernah berhenti untuk melakukan hal yang baik. Tuhan pasti jadi kita semua. Terima kasih. Khotbah Kerajaan Allah. God bless you all. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pandemi COVID-19 telah memberi pengaruh yang sangat luar biasa di bidang pendidikan, termasuk juga di wilayah Kota Kupang. Penerapan work from home dan learn from home sudah diterapkan di Kota Kupang selama 1 bulan lebih telah berjalan. Di samping itu, penerapan social distancing dan juga physical distancing telah memaksa guru untuk melakukan pembelajaran online dengan memanfaatkan beberapa aplikasi, misalnya Edmodo, Google Classroom, Zoom, bahkan juga dapat memanfaatkan WhatsApp maupun Facebook. Kita tahu bersama juga pemerintah telah memfasilitasi pembelajaran secara online lewat RRI maupun TVRI. Namun dalam kenyataannya tidak semua sekolah dapat melakukan pembelajaran secara online. Hal ini disebabkan karena tidak semua siswa memiliki HP Android dan ada juga beberapa siswa dan orang tua yang mengalami kesulitan untuk pengisian data internetan. Termasuk di sekolah saya misalnya, kami melakukan beberapa trik agar pembelajaran tetap terlaksana. Yang pertama misalnya kami anjurkan kepada siswa yang dapat menghubungi teman yang dapat melakukan pembelajaran secara online untuk mereka bisa belajar bersama. Yang kedua, bagi siswa yang benar-benar mengalami kesulitan untuk pembelajaran secara online, mereka dapat membentuk kelompok 2 atau 3 orang siswa yang berdekatan. Kemudian guru akan mendatangi kelompok siswa tersebut untuk memberikan bimbingan dan juga memberikan tugas untuk mereka kerjakan. Tetapi dengan syarat, saat mereka melakukan belajar secara berkelompok, tetap menjaga jarak dan tetap juga menggunakan masker. Demikian beberapa trik yang kami kerjakan agar sebagai guru, kami tetap melakukan tugas kami melayani siswa dan siswa juga dapat belajar meskipun secara online dan juga dengan cara yang lain. Akhirnya pesan kami adalah tetap jaga jarak, tetap gunakan masker, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, dan selamatkan Indonesia. Tuhan berkati. Shalom. Apakah ada pengaruh pandemi ini terhadap penjualan? Ya, kami sebagai pedagang sayur di pasar sangat terpengaruh sekali karena pendapatan kami semakin menurun. Yang kedua, bagaimana cara menjaga kesehatan sehingga tetap aman? Ya, itu kami sebagai pedagang pun mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Jaga jarak aman, masker, dan pola makan. Dan sampai hari ini kami sebagai pedagang bisa pribadi masih dalam keadaan sehat dan dapat melakukan aktivitas setiap hari sampai detik ini. Itu pun semua oleh karena perlindungan yang daripada Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam semuanya. Pagi ini Nyo mau menyikapi pertanyaan dari Ibu Nunik. Apakah sektor kuliner kena dampak COVID-19? Ya, kami yang bekerja di sektor kuliner terus terang saja sangat terdampak sekali akibat pandemi COVID-19 ini. Tapi
Nyo yakin tetap dan percaya pada Tuhan Yesus bahwa kita bisa menghadapi semua ini. Untuk sementara ini anak-anak yang ada kerja semua tetap Nyo pertahankan. Ada jumlah 8 orang semuanya tetap kerja, tidak Nyo pemakan atau di PHK. Dengan gaji mereka tetap terima gaji yang sama, tidak kurang 1% pun. Karena sebelum ada COVID-19 ini sebenarnya kita sudah yang bagian sektor kuliner apalagi yang masakan babi sudah terkena virus SAF itu atau virus kolera buat babi. Jadi dampaknya lebih terasa waktu kemarin, waktu bulan Februari itu sebelum ada pandemi COVID-19 ini, itu lebih terasa sekali karena orang benar-benar stop makan daging babi, semua pada takut. Tapi Nyo tetap berdoa dan percaya pada Tuhan Yesus, semua ini bisa berakhir dan sekarang sudah berangsur-angsur semakin baik. Tetap percaya, tetap melayani masyarakat dengan masakannya kita yang enak. Jadi kita harus percaya pada Tuhan bahwa kita semua akan bisa melewati semua ini. Yang penting tetap mengikuti anjuran pemerintah, tetap stay at home atau social distancing, jangan dulu kumpul-kumpul di jalan atau apa. Pasti kita semua akan bisa melewati badai ini. Tetap yakin dan percaya. Ya, buat teman-teman yang punya kuliner yang lain, tetap yakin dan percaya. Pasti semua ada jalan. Kita tetap bertahan. Ya. Shalom, selamat pagi. Demikian aja. Shalom umat Tuhan yang berada dimanapun. Nama saya David Yafri. Profesi saya yaitu mengelola dari beberapa perusahaan yang ada di Kota Kupang, yaitu bergerak di bidang sembako di bawah naungan perusahaan CP Mayor Utama, bahan-bahan kosmetik yaitu bernaung di bawah perusahaan PT CP Trijaya Tangguh, dan juga di sektor peternakan dan penjualan bahan-bahan makanan seperti ayam potong dan sebagainya di bawah naungan Gerita Mandiri. Ya, tentunya di masa pandemi COVID-19 ini punya pengaruh yang sangat besar pada perekonomian Indonesia, baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal, yaitu di daerah kita yaitu Kota Kupang, di mana kita lihat bahwa dengan adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya untuk menghadapi COVID-19 ini tentunya berpengaruh pada sepinya pasar, permintaan pasar, di mana permintaan repeat order dari pelanggan-pelanggan kami juga semakin berkurang dibanding biasanya, dan juga hal ini juga akhirnya berpengaruh juga pada penyetoran piutang yang semakin sedikit. Nah, tentunya sebagai umat Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, tentunya untuk ada beberapa tips yang ingin saya bagikan, yaitu yang pertama, tentunya kita harus positive thinking. Walaupun dalam keadaan-keadaan sulit seperti saat ini, kita tetap harus berpikir positif bahwa di balik krisis ini ada kesempatan yang Tuhan sediakan untuk kita. Oleh karena itu, itu menjadi pegangan kami di masa-masa sulit seperti saat ini. Nah, kami berkeyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Nah, saya pun yakin bahwa dengan masa-masa sulit saat ini ada maksud dan rencana yang baik daripada Tuhan sendiri untuk kebaikan dan melakukan perubahan pada umat-umatnya.
begitupun di bidang yang kami tekuni. Dan yang kedua adalah tips yang kedua adalah kita harus melakukan perubahan-perubahan yang seperlunya dalam perbaikan pada manajemen perusahaan. Yaitu contohnya kita yang langkah diambil oleh perusahaan saya, yaitu kita mengidentifikasi kebutuhan pasar yang ada saat ini. Misalnya masker, hand sanitizer, dan lain-lain itu menjadi kebutuhan untuk di saat ini, sehingga kita menghadirkan produk-produk itu untuk beberapa perusahaan-perusahaan yang mengurus produk-produk non-food tadi. Dan juga yang kedua, kami tetap mempertahankan karyawan-karyawan yang ada, sehingga otomatis saat ini kami menambah lagi beberapa divisi-divisi unit penjualan. Dalam hal ini contohnya divisi ayam potong ini kami melakukan penambahan memberikan service untuk delivery order dan sebagainya guna memberdayakan tenaga-tenaga yang ada. Baik, yang pastinya kita harus tetap semangat dan positive thinking. Saya yakin bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang baik di masa krisis COVID-19 ini. Dan ini sudah kami buktikan berulang-ulang bahwa di balik krisis selalu ada kesempatan atau peluang yang Tuhan sediakan. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan tidak usah merasa khawatir, takut, dan lemah, akan tetapi kita harus segera bangkit bersama Tuhan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dan yakin bahwa ada jalan keluar yang Tuhan sediakan untuk kita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Salam umat Tuhan. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Malam ini saya mau bercerita sedikit tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kita tahu bahwa keadaan yang kita alami saat ini tidak seperti biasanya. Itu berdampak bagi usaha kecil kami yang kami tekuni saat ini, yakni salon. Salon yang biasanya rame, tapi dengan keadaan seperti ini itu berubah hampir 80 derajat, hampir 80% maksud saya. Dan itu berdampak bagi perekonomian keluarga kami. Banyak kebutuhan yang kami harus penuhi, tapi kami boleh bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu ada. yakni Tuhan berikan istri saya hikmat, di mana dia membuat jajan yang biasanya jajan untuk kami makan di rumah, tapi dengan tidak sengaja dia share di WA dan banyak yang berminat. Dan ternyata itu adalah sumber berkat yang Tuhan sediakan bagi kami demi menopang perekonomian kami yang dalam keadaan ini mengalami hal yang
tidak seperti biasanya. Dan puji Tuhan, lewat jajanan yang dijual lewat online itu atau yang di-share lewat WA itu bisa menambah penghasilan bagi keluarga kami. Dan kami yakin percaya bahwa sumber-sumber berkat yang Tuhan berikan selalu ada bagi kehidupan kami, terutama keluarga kecil kami. Dan kami yakin percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu ada bagi kehidupan kami, terutama setiap usaha dan pekerjaan kami. Mungkin itu saja yang ingin saya bagikan, dan semoga menjadi berkat bagi teman-teman semua. Salam. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, saya Manajer Sembiring. Pekerjaan saya adalah Manajer Wahana Visi Indonesia Provinsi NTT. Saya penanggung jawab operasional Wahana Visi Indonesia untuk seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wahana Visi adalah organisasi kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk anak-anak yang kurang beruntung. Bicara soal kendala selama seruan pemerintah Republik Indonesia melakukan pembatasan atau physical dan social distancing, tentunya kendalanya sangat berat buat saya ya, karena yang pertama, saya ini biasa bekerja bertemu dengan orang begitu, dan saat ini tentunya bekerja tidak boleh bertemu orang, dan itu sesuatu yang sangat berbeda 180 derajat yang dengan yang sebelumnya. Dan karena itu tidak mudah menyesuaikan diri, dan ini berpengaruh kepada kendala yang kedua, yaitu saya jadi sedikit stres, cemas, khawatir, takut begitu ya. Dan secara manusia saya merasa kadang-kadang itu cukup menekan pribadi saya begitu. Selain memang ketakutan juga terkait dengan pandeminya, apakah kemudian jangan-jangan saya terpapar begitu, keluarga terpapar, lalu apa yang akan terjadi kemudian yang sangat tidak bisa dibayangkan. Dan kalau kita mengikuti perkembangan berita-berita, tentunya kita takut itu menimpa kita. Lalu yang ketiga kendalanya adalah melakukan peran sekaligus bersama-sama. Pertama adalah mengerjakan profesi, lalu yang kedua melakukan pendampingan terhadap anak-anak, jadi berperan juga sebagai guru ya buat anak-anak karena mereka saat ini melakukan sekolah dari rumah. Lalu yang terakhir kendalanya adalah tentunya menggunakan internet, menggunakan media, laptop, dan pertemuan-pertemuan jarak jauh. Itu memaksa saya untuk tidak bertemu dengan orang, bertemu dengan barang-barang yang benda mati yang tentunya sangat berbeda rasanya, feelingnya seperti sebelum-sebelumnya ya. Itu kendalanya. Lalu kemudian sebagai anak Tuhan, bagaimana saya harus mengatasi kendala tersebut? Yang pertama adalah selalu berusaha mencari titik-titik di mana kita bisa melihat kebaikan dari hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan seperti saat ini. Dan sebagai orang percaya tentunya kita harus tetap yakin bahwa Tuhan mengizinkan situasi ini untuk maksud yang baik. Karena itu selalu berusaha menemukan kebaikan itu dan selalu berusaha untuk bersyukur. Berusaha berdamai dengan keadaan dan selalu mencoba merefleksikan bahwa waktu ini waktu yang istimewa begitu ya. Kalau sebelumnya kita bisa mengekspresikan bagaimana kita mengasihi sesama dengan bertemu, menghampirinya, bercakap-cakap, membuat waktu bersama. Tapi kalau saat ini justru tidak. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Justru saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk menjauhinya untuk sementara. Artinya itu apa? Memang mungkin inilah waktunya di mana saatnya yang perlu kita lakukan adalah membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Baru kemudian di saat kita memiliki hubungan yang pribadi yang sangat erat dengan Tuhan,
kita cukup sungguh-sungguh fit untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Jadi itu saya kira pelajaran atau cara menghadapi situasi saat ini. Selain juga memang tentunya arahan-arahan umum ya dari pemerintah kita ikuti, bagaimana melakukan social distancing, lalu kemudian merawat kebersihan, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, keluar rumah pakai masker, dan juga tentunya menjaga kesehatan tubuh. Saya kira itu hal-hal yang bisa saya temukan untuk menghadapi kendala saat ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah talk show mengenai tetap bekerja untuk Tuhan pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami berharap bahwa Anda mendengarkan kesaksian ini dan menjadi kekuatan buat Anda semua warga kerajaan. Tadi kita sudah hadirkan Ibu Pendeta Nuni Erlaningrum, Dr. Aditya Adam yang saat ini menjadi garda terdepan untuk melawan pandemi COVID-19. Kemudian juga ada Ibu Lena Sembiring sebagai perawat, beliau juga salah satu yang menjadi garda terdepan. Lalu ada Ibu Leni Ramba yang bekerja di Kementerian Sosial, Bapak Yapi Rauta yang merupakan guru matematika yang hari ini mengalami pengalaman yang baru, yaitu bersekolah di atau mengajar secara online begitu ya, karena kita kan sekarang sudah sekolahnya di rumah begitu. Sampai ketentuan dari pemerintah diputuskan kembali. Lalu Ibu Jaksa Shirley Manutede di bidang hukum. Ada juga tadi Bapak Petrus Steva yang beliau merupakan seorang pedagang di pasar tradisional. Ada juga Bapak Nyoro Tinggo, pemilik depot Babanyo, bagaimana dia tetap survive walaupun dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini. Dan kami berharap bahwa talk show ini memberikan sebuah inspirasi dan kekuatan untuk Anda yang mungkin masih bekerja di luar ataupun yang sedang WFH, work from home. Kami berharap bahwa Anda tetap bisa semangat, percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan tentunya membawa perubahan yang baik bagi kita semua. Sampai ketemu di event-event selanjutnya dari GBI Rock Kupang. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.